Kasih-Mu tercurah bagi kami di tempat ini dan di mana saja orang-orang yang percaya kepadamu sedang melakukan pujian dan penyembahan untuk memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami mendapatkan kembali kesempatan untuk bersama-sama memuliakan Engkau Bapa, dan juga terlebih lagi kami terus diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran yang meneguhkan iman kami semua. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa di surga, demi hormat bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat saya persilakan dulu kembali. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ya sehat semua ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan lagi saudara-saudaraku bagian yang kedua. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, dan hari ini saudara-saudara, minggu yang pertama ya untuk Maret 2024, dan kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua diberikan kesehatan yang baik ya, dan puji Tuhan. Dan saya mengajak kita saudara-saudaraku untuk membuka kembali Alkitab kita ya. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua dari pembahasan yang sudah kita mulai pada hari Minggu terakhir bulan Februari kemarin ya, tanggal 25, yaitu kita terus Bapak Ibu Saudara belajar untuk memahami bagaimana cara Tuhan membawa kita di jalan kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Dalam kehidupan, di jalan kehidupan yang jauh lebih baik, dan kita bersyukur untuk itu. Nah, mari kita buka Alkitab kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara dari Filipi pasal 3. Ya, saya akan mengajak kita untuk membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke 10 ya. Ayatnya yang ke 1 ya, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 10 ya. Baik, puji Tuhan. Kita akan menyimak bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bisa langsung dilihat, sudah ada di layar di depan. Ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena apa? Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi ini sudah hal yang lain lagi pengertian tentang sunat di sini ya. Sunat secara rohani, yaitu penyucian kita dari segala dosa oleh penebusan darah Kristus Yesus. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Amin. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya,
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa, puji Tuhan. Ayat 9. Dan berada dalam Yesus, dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan apa? Dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin di bagian pertama kita sudah melihat gambaran tentang warning atau peringatan daripada baik oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, maupun di sini melalui Rasul Paulus kepada jemaat tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sangat bertumbuh dalam kerohanian mereka. Ya, jemaat Filipi ini adalah jemaat kudusnya Tuhan yang selalu setia, terus mengiring Paulus di dalam pelayanannya, mendukung Rasul Paulus terus di dalam pelayanannya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan dimanapun Rasul Paulus memberitakan firman, memberitakan Injil Kristus, mereka tidak pernah ketinggalan. Itu yang sangat luar biasa. Untuk membuktikan bahwa mereka itu sudah memiliki pengertian yang baik, yang benar di dalam kesatuan tubuh Kristus, itu harus ambil bagian. Amin. Ambil bagian di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja, ya, di sini Paulus, saudara-saudara, tidak menggampangkan atau tidak mengatakan bahwa mereka tidak akan mempunyai tantangan lagi, atau mereka akan beres lancar-lancar saja di dalam pertumbuhan menjalani perjuangan akan pengenalan mereka akan Kristus. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka kita lihat di sini Rasul Paulus sudah memberikan, ya, warning, memberikan peringatan. Karena apa? Tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, kecuali, ya, ada kecualinya. Kecuali senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Dan lihat Bapak Ibu Saudaraku, mulai dari lihatlah orang-orang yang disebut pahlawan-pahlawan iman misalnya, seperti siapa? Seperti Nuh. Ya, setelah Nuh selesai dan selamat dari air bah, tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi kepada Nuh? Nuh itu mabuk anggur, Bapak Ibu Saudara, dan dia mempermalukan keluarganya. Ya kan? Kita lihat Abraham. Abraham itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena dia tidak sabar menunggu, ya, janji Tuhan dinyatakan, akhirnya dia harus menghadapi masalah. Karena dia akhirnya, ya betul, akhirnya dia melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi sumber masalah, ya, Bapak Ibu Saudara, yaitu dia punya anak yang artinya, ya betul, yang akhirnya membawa masalah di dalam keturunannya, ya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mengenal Daud? Daud adalah raja yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri disebutkan apa? Yesus anak Daud. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu sendiri Daud kan? Ya, Daud juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya kan, dia tidak sadar bahwa dia sedang diintai oleh iblis, di mana titik kelemahannya, dan akan dipukul di situ, dan dia pasti jatuh kalau dia lengah. Dan ternyata memang dia lengah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan
yang lain sebagainya. Petrus, Bapak Ibu Saudara, ya Petrus adalah pemimpin daripada 12 rasul Kristus. Kita tahu ya, sebelum Yesus ditangkap, dia mengatakan apa? Biar mereka ini menyangkal engkau atau mereka ini lari, semua teman-temanku ini, kalau aku saya pastikan saya siap mati bersama dengan engkau, katanya sama Tuhan Yesus. Yesus bilang apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu benar terjadi kan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terlebih lagi, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kepada jemaat kudusnya Tuhan pertama-tama di Filipi ini, saudara-saudaraku, bahwa mereka pun, saudara-saudara, iblis tidak akan rela begitu saja membiarkan mereka bertumbuh terus dalam pengenalan akan Kristus. Saudaraku, iri hati, cemburu, itu akan terus terjadi di dalam kehidupan orang yang setia kepada Tuhan. Iya, saudara-saudara. Dan itu sudah menjadi nyata dari kehidupan Paulus sendiri. Jadi saudara, tidak ada satu patokan bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, maka hidup kita akan dilancarkan. Nggak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah mengartikan kehendak Tuhan saat ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan janjikan adalah apa? Dia memampukan kita. Cukup kasih karunia-Ku bagimu. Amin. Ya, itu yang dikatakan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan begitu. Kalau orang dunia ini menjanjikan apa? Kalau kita taat kepada Tuhan, semuanya akan beres, akan lancar-lancar saja. Semua rintangan, halangan akan dihalau oleh Tuhan. Mana ada begitu, saudaraku? Pasti saudara akan kecewa kalau mengikut Tuhan. Kalau seperti itu keyakinannya, pasti kecewa. Karena apa? Karena kenyataannya tidak begitu. Ya kan? Kalau saudara mengikut Tuhan, saudara akan sehat-sehat saja, akan tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Paulus saja sebagai rasul, dia sakit di dalam tubuhnya, di dalam pelayanannya dia membawa penyakit. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi jemaat yang mendengarkan firman dari dia, dari Paulus, tidak mempersoalkan penyakitnya, karena mereka melihat kemuliaan Kristus di dalam kebenaran firman yang disampaikan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat kembali lagi, ya, jalan yang jauh lebih baik, ya, yang dinyatakan oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya, itu dapat kita pelajari bercermin dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang sangat pantas kita teladani. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dulu dikatakan, saudaraku, ya, dikatakan di ayatnya yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi Paulus ini mengatakan, Bapak Ibu Saudara, pengalaman beragama yang tidak masuk di dalam hitungan Tuhan, itu Paulus sudah melewati. Jadi kita pantas mempelajari bagaimana kehidupan Paulus ini dulu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia banggakan di dalam hal bertuhan, di dalam hal beriman itu, supaya kita jangan juga masuk kepada pengalaman yang sia-sia seperti itu. Amin. Nah, karena itu kita lihat di situ, ya, kita lihat dulu kebanggaan Paulus di masa yang lalu sebelum dia mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di ayat 5 dikatakan apa? Ayat 5 dikatakan disunat pada hari yang ke-8. Saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, Bapak Ibu Saudara. Standar, ya, kebenaran menurut Tuhan, kalau dikatakan mengikuti perjanjian Allah tentang hukum sunat, itu harus anak yang lahir pada hari ke-8, bukan sesudah itu. Itu nggak masuk dalam standar Tuhan. Jangan merasa bahwa itu sudah benar. Menurut manusia mungkin itu bisa benar, tapi menurut Tuhan bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Itu nggak masuk itu. Jangan bangga di situ. Jadi ini Paulus, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara, pun di dalam ritual, ya, di dalam menjalani ritual keagamaan, ketaatan, disunat pada hari yang ke-8 pun dia katakan tadi apa? Itu kuanggap apa? Sampah. Wow. Saudaraku, ada apa ini dengan kasih karunia Tuhan?
Ya, apa kelebihannya? Apa hebatnya? Amin. Apa unggulnya Bapak Ibu Saudara? Hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang dialami oleh Rasul Paulus sekarang. Kenapa dia mengatakan bahwa apa yang ayat 5 tadi paling tidak ada berapa di sini? Kebanggaan-kebanggaan yang sekarang itu tidak menjadi patokan ukuran untuk menjadi benar di hadapan Allah. Dikatakan disunat pada hari yang ke-8. Yang kedua dari mana? Dari bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Tidak ada bangsa lain yang bisa berbangga di hadapan Tuhan soal perjanjian. Tidak ada. Sekarang ini kalau berbangga pun bangsa lain, kita, bangsa lain kalau berbangga, Paulus katakan Efesus 2, 8 dan 9 apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu tadi ayat hafalan dari Cherry. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tetap saja saudara-saudara, sekarang ini kita tidak boleh berbangga tentang apapun, ya saudara-saudaraku, yang kita usahakan. Kita berbangga di dalam apa yang tidak kita usahakan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kasih karunia, keselamatan hidup yang kekal. Bukan kita yang mengusahakan itu. Kita berbangga di situ karena Yesus Kristuslah yang kita banggakan di situ. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, saudaraku, ya, di sini kita lihat dikatakan dari bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tuhan hanya memperhitungkan ya kebenarannya jika melalui bangsa Israel. Itu dulu. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang Tuhan memperhitungkan kebenarannya melalui kasih karunia-Nya yang disampaikan atas dasar penyaliban korban Yesus Kristus di Bukit Kalvari. Kemudian dikatakan dari mana? Dari suku Benjamin. Ya, dari suku Benjamin, saudara-saudaraku. Banyak orang yang berbangga karena sukunya, suku tertentu, mereka mungkin merasa lebih hebat daripada suku yang lain. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Jangan harapkan itu ya bisa menjadi unggul kalau berhadapan dengan orang Israel. Hanya suku-suku Israel yang dianggap mempunyai ya kualifikasi yang unggul di hadapan Tuhan, yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Ya, dari suku Ruben sampai Benjamin, 12 suku. Karena mereka lah yang akan menempati Yerusalem baru nantinya dan turun dari surga. Amin. Dan itu ada di dalam Alkitab. Ya, kalau suku Bapak Ibu Saudara ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Iya nggak ada, cari. Biar ngaku-ngaku juga nggak bakalan ada. Cari Kejadian sampai Wahyu. Ngaku-ngaku ada di Alkitab nggak bakalan ada. Karena hanya suku bangsa Israel yang ada di sini yang permanen sebagai suku yang berkenan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi jangan khawatir, karena kita adalah anggota tubuh Kristus, lebih dari hanya sekedar suku. Amin. Iya, melebihi dari hanya sekedar suku, dari hal-hal jasmani. Makanya Paulus katakan, sekarang dikatakan ya tentang pendirian hukum Taurat. Ya, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian hukum Taurat, aku adalah apa? Orang Farisi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tahu kenapa Paulus menekankan berkali-kali hal ini kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan pada saat dia melayani ya jemaat-jemaat yang pertama, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena Paulus tidak mau orang-orang kudusnya Tuhan itu rugi. Jangan balik lagi dengan pengalaman yang sudah kutinggalkan. Amin. Jangan kembali lagi kamu kepada pengalaman yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Masuklah kepada pengalaman di dalam rencana yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sekarang Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jangan hanya yang diperhitungkan oleh manusia, ya. Tapi masuklah pada kehendak Allah, rencana Allah dalam hidupmu, dalam hidupku, yang benar-benar diperhitungkan oleh Tuhan. Apa itu yang diperhitungkan oleh Tuhan? Tapi sebelum masuk ke sana, Paulus menguraikan dulu, Bapak Ibu Saudara, supaya jangan ada orang yang bermegah di dalam hal-hal lahiriah. Karena dia sudah duluan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengatakan apa? Ya, tentang kegiatan
Aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang beragama di dunia ini, kalau mereka sudah menjadi pemimpin, mereka bangga atau tidak? Oh, bangga. Bukan hanya mereka yang bangga, pengikutnya juga bangga terhadap pemimpinnya yang dianggap sudah menjadi contoh teladan yang patut diikuti. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, apa iya? Amin. Apa iya kalau berhadapan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Coba berkaca. Ya, coba bercermin dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, Paulus mengatakan apa? Aku menganggap itu adalah sebagai apa? Sampah, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sesuatu yang merepotkan. Benar ya Pak Sinaga ya? Itu kan sangat merepotkan sekali sampah itu. Saudara, kalau tidak ada orang yang berjuang untuk membuang ini dari kota Jakarta ini, pasti kita pada kena penyakit semua. Dan akan menjadi masalah yang besar. Saudara, nah Paulus saudaraku ingin supaya kita jangan terjebak di dalam sampah-sampah yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Meskipun dunia menganggap itu adalah sesuatu yang sangat lebih-lebih dan yang sesuatu yang sangat nyaman dan menjadi sesuatu yang dianggap menjadi orang yang dikategorikan sejahtera. Ya sejahtera, benar sejahtera. Paulus pun sudah pernah mengalami itu. Dia sangat sejahtera. Dia menjadi pusat perhatian. Enak kan kalau dipuji-puji kan Bapak Ibu Saudara? Supaya menang harus dipuji-puji atau harus supaya di ini? Orang-orang yang dipuji-puji yang menang atau orang yang di ini, yang dicuekin? Yang dipuji-puji. Makanya pilihlah saya, kan begitu kan? Karena apa ya? Karena kalau kau pilih saya berarti saya menang. Iya. Bapak Ibu Saudara, berhadapan dengan kasih karunia Allah itu tidak masuk. Karena orang yang memuji-muji dirinya, hamba-hamba Tuhan yang memuji-muji dirinya, itu berarti menyingkirkan Tuhan Yesus dari kehidupannya. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya. Ya, membangga-banggakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat berarti menurunkan Yesus. Ya kan? Dan mengabaikan kebenaran. Iya, betul sekali. Saudara. Tapi ini Bapak Ibu Saudara tidak seperti makan cabai ya. Benar nggak jemaat Gerika Makedonia? Bapak Ibu Saudara, saya lihat sudah sangat setia ya di dalam mengikuti Zoom ya. Bangun pagi, Bapak Ibu Saudara, setiap pagi bangun, ya kan? Walaupun belum cuci muka, tapi sudah berhadapan dengan kamera dan sudah memimpin doa dan mendoakan yang lain luar biasa. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bertanya, bagaimana? Apakah mengerti kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini langsung seperti makan cabai rawit, begitu digigit langsung pedas? Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi ini adalah sebuah proses. Amin. Sebuah proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena kita, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang ditempa dengan penuh kesetiaan. Kesetiaan siapa? Kesetiaan Kristus. Itu nggak main-main Bapak Ibu Saudara. Itu serius. Kesetiaan Kristus untuk naik ke atas kayu salib itu tidak ada orang yang bisa melakukan seperti dia. Nggak ada yang sanggup. Memikul semua dosa umat manusia di dunia ini, orang yang jahat di dunia ini, yang meludahi dia, yang menghina dia, yang mencambuk dia, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang membunuh dia untuk mengasihi mereka, ya, saudaraku, Yesus harus menjalani proses itu sampai dia tiba pada suatu sebutan kata-kata kebenaran sudah selesai. Amin. Ya, kalau dia tidak setia menjalani penderitaannya itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia bisa sampai kepada di mana dia bisa menyampaikan kata-kata yang luar biasa kebenaran untuk deklarasi atau sebagai pernyataan bahwa semua dosa kita sudah selesai diampuni oleh Tuhan.
Nggak mungkin bisa sampai ke situ Bapak Ibu Saudara, kalau dia tidak tekun menjalaninya. Amin. Jadi jangan lihat pada saat dimana kita sedang berjuang itu, bisa saja orang lain melihat, menganggap bahwa kita sedang kalah, sedang menderita, sedang terhina. Tidak apa-apa. Amin. Itu kan penilaian manusia. Aku tetap fokus kepada penilaian Tuhan terhadap hidupku. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya dia katakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Ada alasan yang lebih daripada sekedar hanya ikut-ikutan. Amin. Ada alasan yang melebihi daripada hanya sekedar berkumpul Bapak Ibu Saudara, hanya sekedar tradisi atau hanya sekedar rutinitas. Jangan beribadah kepada Tuhan hanya menjalani rutinitas. Jangan datang ke gereja hanya untuk menjalani rutinitas. Bapak Ibu Saudaraku, pasti saudara dan saya rugi kalau seperti itu. Karena ini adalah menjalani kehidupan yang berkembang. Amin. Menjalani kehidupan yang penuh kasih karunia dan ucapan syukur. Makanya kita beribadah. Makanya kita berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Karena hidup kita mau ditarik oleh Tuhan. Amin. Ditarik terus, makin melekat kepadanya. Makanya kita datang pada pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Nah saudaraku, jadi Paulus katakan kuanggap rugi. Karena apa? Karena yang dulu-dulu itu, saudaraku, dia hidup di bawah hukum Taurat, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan akhirnya kita lihat bahwa bukannya kebaikan yang timbul, tapi dia malah menganiaya jemaat, dia malah jadi pembunuh. Dulu Saulus, Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, malah jadi lebih buruk di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untungnya Saulus itu sangat dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan mengampuni semua dosanya. Amin. Iya, kalau kita juga bercermin pada kehidupan kita yang lama, Bapak Ibu Saudaraku. Kita juga orang yang tidak layak. Benar itu. Kita bukanlah orang yang pantas untuk menerima kasih karunia Tuhan, dan kita bukanlah orang yang pantas untuk diselamatkan. Karena apa? Kita orang berdosa, nenek moyang kita orang berdosa, orang tua kita sampai kepada kita, dan juga yang kita perbuat, juga yang kita lakukan sendiri. Kalau Tuhan menghitung itu, satu saja dihitung oleh Tuhan. Satu saja, gak usah banyak-banyak. Upah dosa adalah maut. Mati, masuk neraka kita semuanya. Jadi apa kebanggaan kita? Saudara-saudaraku, kebanggaan kita adalah kita menerima sesuatu yang paling berharga dari Tuhan, yang bukan usaha kita, hasil usaha kita. Amin. Iya saudara-saudaraku, orang di dunia ini pasti berbangga karena apa yang dia usahakan. Dia merasa bahwa itu adalah hasil usaha dia, hasil perjuangan dia, dan dia bangga di situ. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Rata-rata kan manusia seperti itu ya. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka Paulus mengatakan, kalau pengenalan akan Kristus dengan cara seperti itu, ya Paulus katakan itu sudah kedaluarsa. Tahu ya kedaluarsa ya? Kalau obat kedaluarsa expired itu dimakan, dikonsumsi bagaimana? Jadi apa? Racun. Ya itu Bapak Ibu Saudara, awas racun. Iya kan? Awas racun Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Karena apa? Mungkin orang yang tidak mengerti obat-obatan, dia bilang apa? Itu bagus kok. Ya kan? Itu ada tulisannya apa? Oh, obat. Tapi dia tidak tahu bahwa itu sudah apa? Expired, sudah kedaluarsa. Tapi orang yang mengerti Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita bukan hidup di dalam cara yang kedaluarsa. Karena Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan dia sudah mati mengampuni semua dosa kita. Dan kita sekarang sudah menjadi bagian dari hidupnya yang kekal. Amin. Ya memang saya hidup di dunia ini, hidup yang sementara. Ya karena ini. Benar saudara? Ya karena ini saya bawa dari hubungan saya dengan Adam yang berdosa. Saya adalah keturunannya, tapi saya juga keturunan daripada yang pemilik hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Saya juga pewarisnya.
Karena keluarga kita adalah di dalam surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai hidup. Ada berapa hidup kita Bapak Ibu Saudara? Ada dua. Satu hidup yang sementara, satu lagi hidup yang kekal. Itu yang kusadari, itu yang saudara sadari. Jadi kepada hidup yang mana kita bergantung? Iya, karena hidup yang kekal itu juga akan mempengaruhi hidup yang sementara ini. Bukan hidup yang sementara ini yang mempengaruhi hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Amin Bapak Ibu Saudara. Itu pengenalan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, sehingga dikatakan di ayatnya yang ke-8 tadi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku apa? Lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lebih mulia Bapak Ibu Saudara, ya, lebih berharga saudaraku, ya, lebih beruntung, amin, ya saudara, lebih bahagia, lebih sukacita, lebih semuanya, lebih bersyukur kepada Tuhan atas semuanya itu. Jadi saudara, sekarang Tuhan membawa hidup kita kepada sesuatu nilai yang lebih. Amin. Yang lebih. Jadi kita mengenali kelebihan itu, mempelajari kelebihan kita itu. Amin saudara. Makanya kita belajar datang kepada pengetahuan akan kebenaran agar kita tahu, agar kita semakin mengerti kelebihan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita itu jangan disia-siakan. Amin. Iya, Dia ingin supaya kita mempunyai kapasitas di dalam kuasa hidup yang kekal yang telah dikaruniakan pada kita. Amin, saudara-saudara. Apakah itu artinya bahwa kita tidak mengeluh di dalam dunia ini? Mengeluh juga. Yesus saja sebagai manusia, dia apa? Berpeluh dan mengeluh. Dia katakan beratnya cawan ini. Ya kan? Kalau bisa ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Amin. Ya itu Bapak yang sangat luar biasa, ya. Jadi dalam dua sisi itu kita dalam kehidupan kita ini sedang berjuang Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak boleh dikuasai oleh ya hal-hal kehidupan yang sementara kemudian merusak kehidupan yang kekal. Amin saudara. Ya itu maksudnya di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus menjaga apa? Keseimbangan. Amin. Kita berjuang mencari nafkah dalam kehidupan kita karena adalah tanggung jawab kita, keluarga kita. Amin. Tanggung jawab kita anak-anak kita, tanggung jawab kita pelayanan kita, tanggung jawab kita jiwa-jiwa, tanggung jawab kita tempat kita beribadah, tanggung jawab kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan pelayanan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan itu yang membuat rusak hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita perlu apa? Hikmat dari Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa, Bapak Ibu Saudara, mengaruniakan bijaksana untuk bisa menyeimbangkan hal ini. Ilmu dunia tidak akan bisa, Pak Pendeta, Pak Bos. Kalau kalian bisa, Saudara. Ya kan? Semakin tinggi pengetahuan seseorang, Bapak Ibu Saudara, bukannya dia makin dekat dengan Tuhan. Makin jauh karena dia makin bergantung dengan pengetahuannya itu. Tapi semakin dalam kita masuk kepada pengenalan akan Kristus Yesus yang dikatakan Paulus ini, saudara-saudaraku, ya, makin tahu kita nilai-nilai yang paling berharga di dalam kehidupan kita, yaitu pengenalan kita akan Kristus Yesus. Dan dia katakan caranya. Sekarang caranya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingin gak punya uang banyak? Ingin, tapi caranya kan begitu. Benar gak? Iya saudara. Iya, tapi caranya kan begitu. Nah ini caranya, ini yang sangat luar biasa. Ingin hidup berkenan kepada Tuhan, amin. Tapi caranya, nah, karena kalau tidak temu caranya itu tinggal hanya angan-angan demi angan-angan, ya kan? Iya saudara. Dan bahkan kalau angan-angan demi angan-angan akan bisa terjebak kepada penipuan. Ya, saudara, kami tidak tahu jalan keluarnya.
Nggak tahu awalnya gimana, pertengahannya gimana, dan akhirnya gimana, nggak tahu. Lihat nantilah itu. Ya kan banyak seperti itu, tanya, Pak, Bapak, Ibu, bagaimana? Sudah yakin pasti masuk surga? Lihat nantilah itu. Ya lihat nanti, nggak itu sama dengan artinya apa? Ya berarti Bapak pasrah, kalau masuk neraka juga Bapak nanti nggak ada lagi kesempatan balik lagi, Pak. Sekarang, amin. Paulus katakan sekaranglah keselamatan itu, bukan nanti. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ada firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kita. Amin. Ada penuntun bagi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum masuk kita pada jalan keluar ini yang diberikan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan kepada kita, saya mengajak kita lihat satu sisi bagian yang dimana, tapi kita baca dulu ayat 9 ini. Ayat 9 kita baca dulu sama-sama. 3, 2, 1. Dan berada di dalam Dia Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Diulang-ulang di situ. Perbedaan antara kebenaran karena melakukan dan kebenaran karena percaya. Beda atau tidak? Beda, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran karena taat versus kebenaran karena percaya. Yang mana sekarang yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupan? Karena taat. Nah, itu kegagalan Paulus sebelumnya yang dia katakan dianggap sampah. Dan tidak banyak orang mengenal itu, Bapak Ibu Saudara. Karena semua manusia percaya bahwa kebenaran karena taat itu yang membuat berhasil. Tapi kalau Paulus mengatakan memperkenalkan konsep kebenaran dalam Kristus, kebenaran karena percaya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran karena taat tidak semua orang bisa. Benar nggak, Saudara? Kebenaran karena percaya semua orang bisa, asal mau. Ini satu satu harta yang sangat berharga ini buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebenaran firman Tuhan. Kebenaran karena taat itulah yang diagungkan oleh manusia. Karena kebenaran karena taat itu dinilai daripada orangnya. Itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kebenaran karena kepercayaan dinilai dari apa? Siapa yang dia percaya. Jadi bukan dirinya. Amin. Ya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan aku. Amin. Banyak orang yang belum tahu rahasia itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Iya, sehingga lari turun langsung jatuh. Karena itu usaha sendiri. Orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita tidak boleh bertumbuh dalam iman kita seperti itu, Bapak Ibu, caranya. Ya, kita harus terus berjalan dalam proses karena percaya. Amin. Karena bukan karena melihat. Hidup kami ini, adapun hidup kami, karena kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau karena melihat, Bapak Ibu Saudara, ambil contoh, lihatlah burung-burung di udara. Nah, kalau nggak ada burung-burung di udara, terus bagaimana? Bagaimana cara melihatnya? Saudara, karena tidak tiap saat kalau kita lagi menderita ada burung yang di udara gitu terbang. Nah, tapi itu kan perumpamaan. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan itu tidak akan kuat membuat hidup kita bertahan terhadap pencobaan. Tapi lihatlah salib Kristus, amin. Iya, itu yang benar. Ya, saya tidak perlu harus belajar dari burung-burung yang terbang di udara. Buat apa? Tuhan saya sudah bangkit. Amin. Itu yang perlu saya lihat. Yesus saya sudah bangkit dan dimuliakan di surga. Itu yang perlu saya lihat setiap hari. Amin. Ada burung yang terbang di udara atau tidak ada, itu tidak persoalan bagi saya. Asal saya selalu bergantung pada apa? Kenyataan bahwa Tuhan saya sudah menang. Amin. Baik, Saudara. Iya. Jadi kita pun menggunakan ilustrasi dalam kehidupan kita ini, jangan yang kurang, yang lebih. Kan tadi dikatakan lebih mulia.
Tuhan membawa kita kepada pengenalan yang lebih, jangan yang kurang. Amin. Iya, tambah. Ada kurang, ada tambah, ada kali kan. Benar Bapak Ibu Saudara? Jadi rupanya beriman itu juga harus ada apa? Perhitungan, kalkulasi kan. Lah iya dong saudara, ya kan? Saya juga merasa rugi saya kalau saya harus kembali lagi kehidupan saya yang lama. Itu yang Paulus katakan, rugi, ku anggap rugi. Ngapain kembali ke situ? Berhitung Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Karena apa? Ya, hidup ini yang kita jalani di hidup ini adalah sementara. Ya kan? Apa ya bisa kita ulang Bapak Ibu Saudaraku? Saya sekarang berpikir usia saya sudah sekian. Kalau Tuhan kasih saya masih sehat 10 tahun lagi, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Setelah itu saya tidak tahu masih kuat apa tidak. Jadi saya tidak mau buang-buang waktu. Amin. Berhitung, kita berhitung Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena bukan kita yang menentukan hidup kita. Tuhan yang mengukur sampai berapa jauh kita akan berlari dan berjalan dalam hidup kita ini, baru kita kembali kepadanya. Benar saudara? Tapi kita harus berhitung Bapak Ibu Saudara. Kita harus kalkulasi. Supaya apa? Supaya kita jangan lagi rugi. Jangan mau rugi lagi saudaraku. Setiap hari saudara harus hidup dalam keberuntungan ini. Amin. Iya. Meskipun orang lain merugikan saudara dan saya, dari perilaku mereka merugikan kita, tapi di dalam Tuhan kita harus selalu beruntung. Amin. Iya. Amin. Iya saudaraku. Karena kita hidup di dunia ini, saudaraku, dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kan? Iya, oleh kondisi-kondisi dan manusia yang menciptakan kondisi-kondisi itu. Ya, sekarang apa-apa mahal semuanya kan? Benar saudara? Benar. Beras mahal, cabai mahal, tapi kenyang terus. Saya bingung juga, luar biasa ya kan? Bahkan tambah gemuk. Ya, benar saudara? Iya, jadi coba kita pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, kalau saya bilang sama istri saya, kalau saya memang dari kecil saya memang masa kecil dulu susah sekali hidup dan di situ kita dibesarkan, ya kan? Makan nasi aja bisa dihitung, ya kan? Ataupun artinya tidak bisa sesuka-sukanya makan banyak, nambah beberapa kali tidak bisa. Saudara, masa kecil kita dulu besarnya, ya kan? Terus kalau ada sekarang tantangan seperti itu, kita mengurangi makan, kita bagaimana? Nah, ya udah biasa memang dari kecilnya juga begitu. Artinya itu udah ada pengalaman, nggak usah bersungut-sungut, nggak usah ikut-ikutan, heboh. Benar saudara? Iya, karena hidup kita bergantung pada Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita saudara. Amin. Jadi kita harus percaya kepada firman-Nya. Sementara dunia dikondisikan untuk membuat orang ketakutan atau bagaimana supaya menjadi lemah, supaya tidak datang beribadah, supaya tidak menjadi lemah, tidak tekun berdoa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan cara berpikir seperti itu. Amin. Ya, itu kalau kita terus belajar mengenal siapa Yesus yang sudah bangkit dan naik ke surga dan menjadi kemuliaan kita. Nah, karena itulah dikatakan, dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di dalam kehidupan sosial, dalam keluarga, dalam berjemaat, sebenarnya ini yang paling luar biasa kalau kita mau pegang, yaitu apa? Saling percaya. Amin. Ya, kalau suami istri saling percaya apa? Ya, apa yang mau menjadi dipermasalahkan? Benar kan saudara? Iya, ya kan? Ya, tapi kalau sudah tidak saling percaya, saling curiga, nah itu yang membuat rusak. Nah itu, jadi jadi mari kita bangun di atas fondasi yang sudah benar. Antara orang tua dengan anak harus saling percaya, bangun saling percaya, dan saling percaya ini harus dibangun dengan apa? Cara komunikasi terbuka, jangan sembunyi-sembunyi dong. Ya kan, jangan menyembunyikan sesuatu, terbuka, open, ya kan, benar nggak?
Iya, kan begitu saudara. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, mereka lari kemana? Ya, bersembunyi. Iya Bapak Ibu Saudara, karena ketakutan. Ya itu saudara, kenapa kita ketakutan? Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kenapa kita takut? Kita kasih tahu apa yang sebenarnya, amin. Iya, dan kita harus membangun kepercayaan, saling percaya satu dengan yang lain. Dengan begitu, berarti teknisnya bagaimana Bapak Ibu Saudara untuk membangun saling percaya itu? Ada komunikasi, amin. Jangan diam-diam baik, minum kopi, ya kan? Minum aqua kalau enggak. Kasih tahu. Benar saudara? Iya. Kalau terlambat pulang kasih tahu saya masih di jalan ya. Itu. Benar nggak saudara? Jangan diam-diam baik, nanti orang akan jadi salah paham. Iya, gelisah. Kasih tahu aja. Amin. Iya saudara. Ini kita dikasih tahu, kita belajar supaya dikasih tahu, kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena keterbukaan itulah yang dikatakan Paulus di sini, karena kepercayaan. Karena kepercayaan kita sampaikan pada semua orang. Saya percaya kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Nggak usah ditutupi. Amin. Buat apa ditutupi itu? Ya kan? Karena kita percaya Yesus sudah mati menebus semua dosaku, dan aku pasti diselamatkan ke surga bukan karena usahaku. Jadi kapan saja saya mati, meninggalkan dunia ini, saya percaya saya pasti masuk surga. Amin. Kenapa harus nanti ngasih tahunya? Sekarang. Benar nggak saudara? Iya. Jangan nanti ya nomai lah kalau binoto pas satu diri ini batu Tuhan isu lah. Udah terlambat kawan. Ya kan? Karena hari ini yang Tuhan mau kita mengaku dengan mulut kita, amin, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Dan kita harus bersaksi juga, kasih tahu kepada orang lain. Soal dia terima atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Amin. Bagian saya adalah melakukan tugas saya, menyampaikan pemberitaan itu kepada semua orang. Bagaimana orang lain merespon itu urusanmu dengan Tuhan. Amin. Iya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa kepada Allah, di dalam doa serta permohonan dan ucapan syukur. Selesai. Amin. Ya sudah selesai, saya juga selesai juga lah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya juga setiap hari saudara-saudara merenungkan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Paulus bilang karena kepercayaan. Iya, saya percaya padamu Tuhan. Saya percaya pada firman. Amin. Aku harus datang mengenali lebih jauh lagi, karena hidup adalah kesempatan dan hidup adalah sementara di sini. Aku mempunyai hidup yang kekal, dan hidup yang kekal ini yang menjadi andalanku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus yang mengajar kita semuanya supaya kita masuk terus di dalam konsep dan kehidupan rencana Allah, di dalam kesetiaannya. Kita percaya bahwa Allah kita setia, Yesus Kristus setia Bapak Ibu Saudara, dan kesetiaannya itulah yang membuat hidup kita terus bisa berjalan stabil. Lawan dari stabil apa? Labil. Tahu saudara labil? Labil itu berubah-ubah, nggak bisa dipercaya. Iya, betul, goyang-goyang begitu ya, saudara. Iya, ya terombang ambing, dan biasanya itu cenderung jatuh yang terombang ambing. Tapi kalau kita stabil, Bapak Ibu Saudara, tetap kita di jalan kepercayaan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, oleh karena kami tidak bersandar pada kebenaran diri kami sendiri, tapi bersandar kepada kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang sudah mati dan dikuburkan serta bangkit untuk menebus hidup kami, mengampuni kami dan membenarkan kami dan menjadikan kami pewaris surga.
dan menjadikan kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya Tuhan yang menguatkan kami dan memampukan kami, memperlengkapi kami, dan tidak akan membiarkan kami digoda, dirayu oleh kekhawatiran dunia ini. Karena kami tahu di dalam Tuhan Engkau mencukupi apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dimuliakan nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.